Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to PWS Podcast with Stepar. Perkenalan dulu kan? Oh iya, perkenalkan nama saya Devan Ryan Ardiansa dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata semester 4. Hai, aku Sala Putri Amalia dari Prodi Manajemen semester 2. Hari ini kita membahas tentang apa nih Kak? Tentunya manajemen, pemasaran, dan kewirausahaan. Bersama tentunya narasumber yang sangat luar biasa. Ada siapa Kak? Saya Apai Safari dari Prodi Manajemen Stipar ya Pari. Ini Prodi Manajemen, Kaprodi saya ini. Oke, sebelumnya kita nyantai-nyantai aja ya Pak ya? Ya, Kita tentu ngobrol-ngobrolnya. saja. Sekarang Bapak lagi sibuk apa nih? Biasa aja kita untuk saat ini kita masih proses perkuliahan, di mana perkuliahan di minggu ini adalah minggu ke-6 ya, atau pertemuan ke-6, di mana minggu ini juga minggu terakhir sebelum Lebaran, karena di pekan depan sudah libur kita ini. Gitu. libur, Nanti ya? masuk lagi tanggal 8 April. Nah, gitu. Tanggal 8 April mulai kuliah, satu kali pertemuan, kemudian di pertemuan ke-9-nya kita melaksanakan UTS. Gitu. BTW Bapak nih salah satu dosen favorit Devan Pak. Wah, terima kasih. Karena salah satu dosen yang ngajarnya tuh kepikiran tuh. Iya bener banget ya, bener banget. Terus dia jelasinnya tuh bener-bener detail banget, sehingga kita tuh jadi kayak bener-bener terbuka gitu lebar tentang kayak manajemen tuh seperti apa, pemasaran tuh seperti apa, tuh luar biasa sih, keren banget. Yang penting gak ngantuk. Oke. Kita mulai saja ya pertanyaan hari ini. Menurut Bapak nih ya, seorang manajer adalah terutama mempunyai peran menjalankan fungsi manajemen ya, diantaranya tugasnya itu pertama planning, organizing, kemudian executing dan controlling, di mana seorang manajer harus mampu merencanakan, mengorganisasikan dan mengaplikasikan serta fungsi sebagai pengawasan. Karena kalau seorang manajer tidak mampu untuk melaksanakan itu, ya jangan jadi manajer lah, karena seorang manajer atau pimpinan itu harus mampu mengendalikan, merencanakan, mengorganisasikan, kemudian melaksanakan serta dalam fungsi pengawasan sehingga tujuan-tujuan dari organisasi atau perusahaan bisa tercapai. Gitu. Luar biasa. Berarti manajer itu sama mirip-mirip sama kepemimpinan gitu ya Bapak ya, jadi pemimpin gitu. Seorang yang mempengaruhi gitu, ya, yang mengajak. Tapi kita ketahui bahwa manajer bukan seorang pemimpin, karena ada perbedaan. Kalau manajer tuh harus sesuai SOP dan lain. Tapi kalau pemimpin tuh punya inovatif dan kreatif tersendiri yang harus lebih luas ya. Gitu. Kayak jadi gitu guys, perbedaannya antara manajer dengan pemimpin gitu. Tentu saja ketika kita akan mengambil keputusan dalam manajemen, pertama kita harus tahu apa dulu permasalahannya. Kita pertama berarti harus mengidentifikasi masalah. Ya, setelah kita mengidentifikasi masalah, mempelajari, kemudian kita lihat apa nih, ada ketika kita mengambil keputusan, sesuatu keputusan itu pasti ada pro dan kontra, udah biasa. Cuma kita dilihat mana yang benar-benar manfaatnya lebih banyak dibanding mudaratnya ya. Nah, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu berdasarkan identifikasi masalah, kemudian permasalahan apa nih yang terjadi ini, kemudian sehingga permasalahan itu bisa diambil keputusannya itu benar-benar sesuai dengan harapan organisasi atau perusahaan. Tetapi kita ketahui bahwa setiap keputusan itu pasti ada risikonya. Risiko itu pasti ada saja, gitu. Sehingga bagaimana kita minimalisir risiko itu supaya risikonya lebih kecil. Gitu. Oke, luar biasa nih Kang.
apa pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi? Oh, tentu saja Apa sumber daya manusia ini sangat diperlukan karena dalam organisasi manusia ya manusia diantaranya itu merupakan eh, orang yang mampu menjalankan eh, roda organisasi sehingga SDM yang diperlukan adalah SDM yang benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan diperlukan dalam organisasi tersebut. Jangan sampai organisasi itu dijalankan oleh orang-orang yang tidak paham. Apapun itu konteksnya, mau untuk perusahaan ataupun organisasi organisasi lain, kemasyarakatan dan lain-lain. Gitu. Nah, menurut Bapak, apa sih yang perlu dipertimbangkan ketika kita memulai usaha baru itu gitu? Ya, baik. Terutama di Stipar ya, kita ketahui bahwa di Stipar itu dari CPL-nya itu yaitu bagaimana membentuk di prodi manajemen itu lulusan itu menjadi seorang entrepreneur. Nah, seorang yang menjadi pengusaha istilahnya ya. Nah, istilah gampangnya pengusaha atau wirausaha. Nah, bagaimana caranya? Terutama satu pembentukan mindset. Kalau mindsetnya sudah ditanamkan sejak dini, sejak masa kuliah, maka pemikirannya itu keluar lulus kuliah itu bukan cari kerja, tapi bagaimana mampu menciptakan lapangan kerja. Nah, contohnya gini, orang manajemen ya, prodi manajemen itu tidak harus seperti prodi lain, misalkan perhotelan yang mampu memiliki skill, kompetensinya yaitu bikin kue, kemudian makanan, kemudian apa namanya itu pakai pastry dan lain-lain. Nah, kalau manajemen harus berpikir kreatif dan inovatif. Bagaimana caranya kue mereka atau makanan-makanan yang mereka produksi kita yang jual. Kita ambil rotinya, kita packaging, kita kasih brand baru, baru dijual. Itulah seorang manajemen, punya jiwa kreatif dan inovatif. Jadi tidak harus bikin, karena kan keahliannya berbeda. Nah, gitu. Di antaranya seperti itu. Berarti prospek kerjanya tuh jauh lebih luas ya, gitu ya. ya. Itu satu, itu untuk entrepreneur. Nah, kemudian di manajemen itu kan bisa masuk kemana aja. Setiap perusahaan, setiap bisnis, setiap organisasi memerlukan SDM yang berkemampuan memiliki manajemen yang handal. Nah, sehingga kami di sini di Par membentuk mahasiswa-mahasiswa itu menjadi manajemen SDM yang handal gitu. Oke. Apalagi gelarnya manajemen tuh SM ya, bukan SM Par gitu kan. Kalau sekarang SM, jadi bisa kerja di mana aja, bisa buka usaha apa aja. Jadi pokoknya kalau misalnya mau masuk manajemen, calling Stipar ya Pari Bandung tentunya. Iya, oke. Nih, saya benar-benar penasaran nih ya. Kalau misalkan kita nih baru bikin wirausaha gitu ya, baru mau berwirausaha, terus pasti kita kan selalu ada tantangan dan peluang gitu ya Bapak ya. Nah, tantangan dan peluang apa sih yang harus kita tahu, harus kita hadapi ketika kita baru banget mulai awal gitu berwirausaha gitu Pak? Tantangan dulu ya. Boleh. Tantangan ketika ingin berwirausaha, kadang-kadang pertama kita merasa belum siap gitu. Belum siapnya karena tidak ada modal. Kemudian yang kedua di antaranya keahlian. Saya tidak punya keahlian nih. Keahliannya tidak ada skillnya. Kemudian yang ketiga jaringan. Nah, padahal yang namanya itu semua bisa diminimalisir. Kan kita itu ada peluang sebenarnya. Pertama peluangnya apa? Nih tadi Stella kan bilang kan ingin seperti itu. Pertama modal utama adalah kemauan dulu. Kalau ada orang ada keinginan pasti ada jalannya, ya kan? Ada peribahasakan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah itu bukan hanya
peribahasa atau kalimat-kalimat semata itu, tapi memang betul kalau contohnya ketika Sela tadi ingin membuat peluang usaha atau wirausaha. Nah, tetapi belum, ini saya belum ada modal. Tapi kan kalau manfaatkan punya teman, saudara, ngobrol. Nah, satu itu. Siapa tahu ada yang mau ngasih pinjaman, investasi atau apa, atau kerjasama. Orang punya modal, tetapi tidak ada keinginan. Nah, itulah bisa kolaborasi. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada keahlian. Keahlian mah gampang. Tadi kan kita orang manajemen tidak perlu produksi. Kita ngambil aja dari jadi reseller dulu, gitu kan? Kita reseller, kita rebranding, kemudian packaging yang bagus, kita jual dengan nama merek kita. Misalkan Celebration apa gitu atau makanan gitu kan. Nah, kemudian jaringan itu sebenarnya kalian tuh udah punya teman-teman. Di antaranya ada teman kelas, teman kampus, teman SMA, teman SMP, teman nongkrong. Bahkan sekarang kan di dunia digital ini kan kita banyak teman yang jauh. Contohnya di IG, di TikTok, di Facebook kan tentu saja punya. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Nah itu, jadi itu peluang semuanya. Jadi tidak ada namanya, itu kita nggak punya jaringan, nggak punya modal, nggak punya kalian, itu harus dihindari. Itu cuma alasan sebenarnya. Alasan apa? Alasan untuk tidak maju, alasan tidak mau berubah. Gitu. Nah, jadi yang utama adalah mindset dulu. Mindset ya. Mindsetnya harus dirubah kita. Pemikiran kita harus out of the box. Manajemen, pemasarannya, pariwisata kewirausahaannya. Jadi sekarang aku tuh pengen ngebahas tentang manajemen di Stipar tuh seperti apa sih Bapak gitu. Nah, ada apa aja gitu di manajemennya Stipar itu. Manajemen di prodi manajemen Stipar Pari kita memang sesuai dengan apa namanya? Aturan yang berlaku bahwa kita pertama lulusannya dulu ya pasti akan SM, tetapi jadi manajemennya umum ya, umum ya Bu. Tapi kita mau CPL yaitu menjadi konsultan Pak manajemen atau pemasaran, kemudian menjadi seorang entrepreneur. Nah, di antaranya itu. Nah, di sini kita harus lihat bahwa kan kita sekolahnya kan sekolah tinggi ilmu pariwisata. Tentu saja kajian pariwisata di manajemen pun ini apa namanya dipelajari. Studi-studinya, case-nya, kasus-kasusnya seperti apa kita pelajari. Nah, jadi tidak hanya manajemen aja, bedanya dengan manajemen dengan yang perguruan tinggi lain. Tentu saja kita belajar tentang pariwisata karena di sini kita kan rumahnya rumah pariwisata Stipar. Nah, gitu. Cuma kita memang manajemennya manajemen murni ya. Bapak agak sedikit melenceng dari topik gitu ya. Tapi saya tuh lihat foto yang ada di flyer, Bapak naik motor nih Bapak. Apa hobi Bapak naik motor gitu, Sunmori gitu? Saya ini di samping apa namanya? Ngajar, kemudian ada usaha lain, kemudian yaitu saya senang hobi memotoran. Saya biker. Keren. Akang suka naik motor gak? Dulu suka, tapi sekarang udah bosan. Bosan. Ajakin Pak. Karena kan kita dengan memotoran bisa refreshing ya pemikiran. Betul. Sela juga kadang-kadang tuh Pangalengan, Ciwidey gitu. Meskipun jarang-jarang tapi ya pernah lah gitu. Suka. Luar biasa. Berarti berjiwa muda ya kan? Ya saya merasa muda kok. Saya naik gunung. Tapi di kita juga ada UKM ini nggak sih Kang? Ada. Apa namanya Hipama, kayak pencinta alam gitu. Bapak suka ikut-ikut sama Hipama nggak? Nggak, jarang. Ya. Oh jadi sendiri aja ya, sama teman-teman. Ya, karena kan kalau naik gunung itu adalah
harus sehati ya. Iya, benar-benar. Nggak bisa misalkan cuma yang ikut dong, ikut kan nggak bisa. Nggak bisa FOMO ya, Pak ya? Ya nggak bisa. Harus benar-benar memiliki jiwa yang sama pertama ya. Maksudnya kenapa? Karena nggak mungkin kan ketika naik gunung di atas apa ada yang kecapean terus kita tinggalin kan nggak mungkin. Iya. Nah tapi kan kita tujuan masih jauh kan jadi gimana ya bermasalah ya kita ke sana nggak selesai naik nggak selesai kemudian teman juga nggak mungkin ditinggalin. Jadi sebelum naik juga kan kita harus ini dulu loh harus jalan latihan dulu jalan gitu. Tidak usah berlari jalan aja yang penting harus sering. Oke, gitu. Gunung apa aja yang Pernah pada Bapak daki gitu? Terakhir sebelum kopi itu saya Gunung Gede. Oh, ada filmnya itu ya, kan? Petaka Gunung Gede. Ya. Itu beneran ada kan sih, Bang? Ya. Setiap gunung ya biasalah itu nggak apa-apa. Seru-seruan aja Seru. ya. Pasti ada penunggunya. Tadi Bapak sempat menyinggung Bapak itu punya usaha ya, Pak ya. Usaha apa tuh kalau boleh tahu? Sekalian promosi juga boleh. Enggak. Saya sih di desain interior ya. Rumah, kantor, showroom, apartemen gitu. Kalau dalam usaha Pak, Bapak Ya biasa itu mah. Oh, biasa. Nah, harus lah. Udah makanan sehari-hari gitu ya. Harus merasakan gitu. Jadi biar bisa supaya Biar bisa belajar ya. bisa tidak ulang lagi gitu, biasalah. Gitu. Ternyata banyak banget yang udah Bapak alami, lalui dan kerjakan gitu ya, yang luar biasa banget. BTW ini ada komenan lagi nih, Kak. Aku mau tanya bagaimana peluang kerja lulusan manajemen di era digital saat ini. Tadi udah sempat dibahas, tapi boleh Bapak jelasin lagi? Peluang kerja di era digital sangat luas sekali ya, terutama di prodi manajemen pertama bisa masuk kemana aja. Tapi di sini kita khususnya di Stipar, prodi manajemen Stipar punya tujuan atau harapan kami yaitu menjadi pengusaha. Nah, businessman, seorang entrepreneur, karena kalau seorang hanya untuk kerja ya semakin banyak nanti para pesaing ya kompetitor ketika mencari pekerjaan. Tapi kalau kita menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha, maka kita yang menciptakan lapangan pekerjaan. Luar biasa. Ya gitu guys. Jadi ya jadi gitu lulusan manajemen di era digital saat ini tuh berarti luas banget tentunya gitu kan. Terus selain kita bisa kerja di perusahaan, kita bisa membuka lapangan usaha pekerjaan sendiri gitu. Nah Bapak nih, kalau masuk manajemen di Stipar nih, benefitnya apa aja yang bisa kita dapetin gitu kalau masuk manajemen? Pertama, tentu saja kita akan belajar tentang manajemen. Ya. Yang kedua, di Stipar ini kita selain belajarnya karena di kampus kita kan ada namanya kuliah lapangan. Kuliah lapangan itu atau kunjungan industri kita bisa belajar di luar. Di manajemen itu dari semester 2 itu kita udah mulai ada kunjungan industri. Kalau di semester 2 namanya KLP ya. Kuliah lapangan pariwisata karena kita pariwisata. Nah, di sini kita belajar tidak hanya satu manajemen aja, tetapi barengan ya dengan prodi lain. Nah, jadi kita satu angkatan berangkatnya. Ada kunjungan, kita akan tahu bagaimana kondisi di luar seperti apa, baik itu tentang pariwisata, kemudian destinasi, kemudian hotel dan lain-lain. Nah, kita kunjungan. Nah, kemudian di dinas dan lain-lain. Kemudian di semester 2 itu biasanya minimal kita kunjungan KLP itu ke Bali. Minggu kemarin Bali, Lombok. Malahan untuk semester ini kita insya Allah kalau lancar akan ke Thailand. Luar biasa. Dadah. Kalian sudah Bali Lombok, dadah Thailand. Kemarin kan Bali Lombok, ini sekarang Thailand. Kan bisa aja ikut lagi boleh. Nah, tapi di sana tuh tidak hanya kunjungan tidak main, tidak. Tapi ada tugas-tugas yang harus dikerjakan.
outputnya apa, di antaranya kunjungan itu kita wawancara dan lain-lain dijadikan satu buku, kemudian atau artikel jurnal. Nah, kemudian yang di mulai semester 3 di prodi manajemen itu ada praktikum istilahnya kalau di sini, yaitu kunjungan industri, kita belajar ke dunia industri langsung. Oh iya, Semester 3 aja itu tuh, Pak? masing-masing bagaimana mata kuliahnya. Oh, Nah, gitu-gitu. nanti dari prodi biasanya saya ini gitu sesuai dengan perencanaan yang di RPS ya. Kemudian di semester 4, 5 dan 6. Nah, di semester 7 ada namanya KKN KKN. dan atau KKI. Oh, KKI. Ada, karena kan di manajemen ini ada yang reguler dan ada juga kelas RPL. Nah, gitu. Dimana kalau kelas RPL ada beberapa yang sudah kerja, jadi bisa di KKI di tempat kerja atau di tempat lain. Nah kalau KKN di mana di semester 6 ini? Yaitu KKN-nya di desa. Itu mah wajib di desa. Tapi Bapak kalau misalkan yang reguler itu bisa ikut KKI nggak sih? Atau harus RPL aja? KKN wajibnya. KKN wajibnya. Mungkin nanti ada magang. Kita lagi ada magang. terus magang juga. Jadi KKN dan magang. Wah, keren banget. Kalau KKI biasanya berapa bulan? 30 sampai 40 hari. Kayak KKN. KKN juga sama. Mungkin kalau di vokasi 6 bulan. 6 plus 3 ya. Gitu. Ternyata. Itu sih. Kemudian di samping itu keuntungan di program ini kita ada namanya grup alumni. Jadi setelah lulus tuh ada dimasukkan ke grup alumni. Nah, grup alumni itu adalah senior-seniornya atau kakak kelas yang sudah berhasil itu ada di situ. Nanti kan ketika ada lowongan kerja, kemudian ada info-info lain, maka diberitahu di sana dan kita akan tahu. Oh, jadi si Parepare Bandung ini tuh berarti punya tim bursa kerja juga ya, Pak? Wah, luar biasa. Lengkap ya. Lengkap sekali. Pokoknya di Parepare, jadi jangan ragu lagi kalau misalkan mau daftar di Parepare, mau bawa prodi apapun, semuanya punya kesempatan dan benefit yang luar biasa banget. Gitu ya, Pak? Apa ya? Iya. Biasa. Tapi kemarin ya, saya sempat ngobrol-ngobrol kan sama Bu Indah juga. Kalau misalkan banyak banget alumni yang udah ada di kapal pesiar, udah di luar negeri kerjanya. Terus kalau misalkan di manajemen sendiri nih apa ya, pencapaian alumni yang paling jauh gitu, paling besar gitu, kemana gitu? Udah kerja di mana gitu kira-kira? Banyak yang di Amerika, kemudian di jadi pengusaha besar. Saya masih berinteraksi dengan alumni yang dari tahun 74, pengusaha, kemudian ada yang dari 69, kan ada kemudian beberapa bulan lalu saya ikut reunian angkatan tahun 74 karena diundang dari prodi manajemen, Kaprodi diundang AKE. Keren banget. Kang 74 udah lahir belum? 74 juga ada. Mama aku belum lahir. Kita dari 65-an ya. Oh iya, keren banget. Tuh. Dan banyak yang sudah berhasil menjadi pejabat. Banyak macam-macam. Makanan, fashion. Makanan, fashion, travel banyak banget. Hotel, GM Hotel, resto, di kapal pesiar, kemudian banyak lah. Pokoknya banyak banget. Aku sering banget bilang, wah keren. Soalnya memang sekeren itu. Gila. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang wirausaha di Tadi kan sudah kita bahas bahwa pertama adalah pertama malas. Malas itu mager. Tantangan terbesar malas. Jadi apapun itu sebelum kita menaklukkan dunia, kita harus taklukkan diri sendiri. Contohnya dengan bagaimana? Satu, gampang. Biasakan beres-beres kasur saat bangun tidur. Saat bangun tidur itu beresin kasur tempat tidur. Ketika kita
mampu membereskan tempat tidur, kasur, berarti kita sudah mengalahkan diri sendiri dari kemalasan. Setelah itu pasti yang lainnya beres. Nah, beres-beres gitu kan. Jadi bangun tidur udah langsung kemana-mana. Ketika kalian tuh Gen Z terutama, begitu bangun tidur yang dicari itu apa? HP. Pasti handphone. Baterainya masih full atau enggak? Itu pasti itu. Begitu kosong langsung cas. Beresan tempat tidur, bangun, udah gitu ke air. Kalau yang muslim silakan sholat gitu atau langsung pagi-pagi itu. Kalau telat Pak Devan juga telat soalnya kan jam-jam mau ke kampus langsung tinggalin aja. Ya itu dia. Nah, Itu abis ini kebiasaan. berarti abis ini Mulai saat harus ini robah. Nah, Nah, setelah kita mampu menaklukkan diri sendiri, barulah kita mampu menaklukkan dunia. Dengan cara apa? Kan kita ingin berbisnis tadi pertanyaannya. Berarti baiklah kita buat tadi yang 3 macam itu. Tentang modal itu bisa dicari dengan teman, pengungsian, atau kita mencari investor dan lain-lain. Kemudian untuk keahlian kalau kita tidak ahli di bidang itu tapi kita ingin, kita hire orang lain. Yang ketiga adalah jaringan. Jaringan kan teman, manfaatkan ini kan banyak teman-teman kalian gitu. Oke, Pak Apai. Nih kayaknya ada fans Pak Apai yang nonton nih ya. Kan Pak Apai itu seleb TikTok gitu ya. Wah, sampai followersnya juga hampir 6.000 loh, Kang. Luar biasa banget. Nih ada yang komen katanya Pak Apai disuruh sedikit nyanyi. Boleh nggak? Janganlah. Nyanyi. Jangan. Sedikit, Pak. Boleh dong. Saya lagi ini kemarin habis ini syuting. Pak, sedikit aja. Depan nih jago. Jangan suruh nyanyi. Boleh lah Bapak, sedikit aja. Terima kasih komennya, tapi nanti di TikTok saya akan nyanyi. Oke. Jadi langsung ke TikToknya Pak Apai aja. Habis ini Pak Apai live kok. FAYTHEA Paitea 21. Bisa silakan lihat TikToknya, bisa follow dan komen. Jangan lupa like-nya, terus di-share supaya Pak Apai jadi lebih banyak lagi followersnya, jadi seleb TikTok. Terima kasih. Luar biasa. Sepertinya Bapak, karena kita sudah 1 jam di sini. Nggak berasa. Nggak berasa ya. Nah, kalau gitu terima kasih atas luang waktunya, soalnya Papa ini orangnya sibuk banget. Namanya manajemen. Wah, gitu. Kerjaannya di mana-mana gitu ya. Habis ini Bapak langsung lagi ya, Pak ya. Emang orang sibuk gitu ya. Jadi terima kasih untuk Pak Apai sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Kang Devan karena udah nemenin aku. Aku Sela Putri Amalia pamit undur diri. Terima kasih, saya Apai Sapari. See you di podcast selanjutnya. Dadah.